Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwati wal akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita taufiknya untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kita pemahaman, selanjutnya istiqomah di atas kebenaran sampai Allah mengambil dan menjemput kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Baik, sekarang kita lanjutkan dan sepertinya ini adalah bahasan terakhir ya. Kita lihat nanti apakah halaqah atau kajian kita ini terakhir di bahasan al-aqidah at-tahawiyah. Karena ini sudah masuki bahasan yang terakhir. Baik, tafadhalu dibuka halaman 21. Halaman 21. Nah. Baik. Jadi di situ halaman 21 poin yang ke-102. Poin yang ke-102. Baik. Di situ beliau rahimahullahu taala menyebutkan wa nara al-jama'ata haqqan wa shawaban wal firqata zaygan wa adaban. Jadi kata beliau wa nara al-jama'ata haqqan wa shawaban wal furqata zaygan wa adaban. Ketika kita meyakini bahwa al-jamaah adalah hak dan kebenaran, sementara perpecahan adalah penyimpangan dan siksaan. Kemudian kata beliau di poin 103, wa dinullah fil ardi was sama'i wahid wa huwa dinul Islam. Qala Allah Ta'ala inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Wa qala ta'ala wa raditu lakumul Islam madina. Agama Allah di langit dan di bumi hanyalah satu, yaitu Islam. Allah berfirman, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Dia juga berfirman, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Baik. Jadi ini yang di antara bahasan akhir yang beliau sebut, Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita bahwa kata beliau al-jamaah adalah hak dan kebenaran. Rincian jamaah itu sendiri adalah apa yang dibahas sebelumnya. Apa yang dibahas dari berkaitan dengan asma wa sifat, berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, berkaitan dengan pemimpin, dan seterusnya dari apa-apa yang terjadi atau keimanan terhadap hal yang gaib, berkaitan dengan alam akhirat, sebelumnya alam kubur, dan lain-lain. Itu rinciannya. Nah, beliau di sini mengingatkan kepada kita bahwa al-jamaah itu adalah yang benar, yang hak. Dalil daripada apa yang beliau sebutkan di sini tentu wadih, jelas sekali dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi SAW. Adapun dari Al-Quran diantaranya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu, berpegang teguhlah, bihablillah jami'an, dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini asas ya, ayat yang merupakan asas dari al-jamaah itu sendiri, karena hablullah itu masuk di dalamnya Al-Qur'an, kitabullah, masuk di dalamnya sunnah Nabi SAW, dan juga konsekuensinya adalah sunnatul khulafa ar-rasyidin, sunnah khulafa ar-rasyidin, dan juga sahabat-sahabat Nabi SAW. Itulah yang kita harus berpegang teguh di dalamnya. Dan itulah yang disebut dengan al-jamaah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis iftiraqul ummah. Ketika Nabi SAW menyebutkan akan
berpecah belah umat ini. Ya, umat Islam kata beliau akan berpecah menjadi 73 firqatan, 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, satu saja yang masuk surga. Ya, jadi semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Dalam riwayat al-jamaah. Ya, yang satu golongan adalah al-jamaah, yaitu mereka yang mengikuti al-jamaah. Siapa al-jamaah itu? Dalam riwayat lain disebutkan ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang diyakini, diamalkan olehku dan oleh sahabat-sahabatku, kata Nabi SAW. Kemudian ayat lain juga yang berkaitan dengan ini memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berjamaah, bersatu. Itu diantaranya surah Al-Imran ayat 105. Al-Imran ayat 105. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Jadi janganlah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian menjadi orang-orang yang bercerai-berai, berpecah, wakhtalafu, kemudian berbeda, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah mereka datang al-bayyinat, keterangan, dalil, syariat. Wa ulaika lahum adzabun azim, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan adab yang azim, adab yang besar. Kemudian di antaranya juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 159. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka terdiri daripada kelompok-kelompok syi'an, ya, kelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'. Jadi kamu tidak ada kaitannya. Jadi berlepas diri. Innama amruhum ila Allah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, dan itu semua urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini poinnya adalah dilarangnya mengikuti jejak mereka yang memecah belah agama dengan membuat kelompok-kelompok, dengan membuat tarekat-tarekat yang di atasnya mereka asaskan al-wala dan bara'. Mereka mengasaskan dari kelompok tersebut cinta dan benci. Nah, jadi kalau ada suatu kelompok yang mendasari kecintaan dan kebencian atas dasar kelompok mereka, maka ketahuilah ini termasuk dalam ayat tadi, yaitu janganlah kalian memecah belah agama kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan cara membuat kelompok-kelompok. Membuat kelompok-kelompok, entah itu namanya tarekat lah, entah itu namanya jamaah lah, entah itu namanya partai lah, entah itu apa, ormas lah, apalah begitu. Yang jelas ada kelompok. Yang ciri-ciri kelompok tersebut yang merupakan pemecah belah itu mendasari atau didasarinya cinta dan kasih, didasarinya benci. Jadi siapa yang tidak mengikuti kelompok tersebut, itu kecintaan mereka kurang. Atau bahkan mereka dibenci. Atau naudzubillah, ada sebagian kelompok yang mengkafirkan orang-orang yang tidak mengikuti kelompok mereka. Nah, jadi kalau kelompoknya tersebut menjadi dasar, ya, menjadi dasar kecintaan, menjadi dasar lebih dan kurangnya cinta, lebih dan kurangnya suka, atau bahkan benci, maka ketahuilah itu yang dimaksud dalam ayat surah Al-An'am ayat 159. Oleh karena itu kita tidak dibolehkan hizbi, istilahnya ya, berkelompok-kelompok, berpartai. Kenapa? Karena tadi akan menyebabkan wala dan bara berasas di atasnya. Jadi ini ciri-ciri ini adalah ciri-ciri yang umum yang kita pegang baik-baik. Jadi apa saja kelompok yang mendasari wala dan bara atau diukurnya di situ kecintaan dan kebencian, maka masuk di dalamnya kelompok-kelompok yang terlarang, yang memecah belah. Walaupun mereka mengklaim diri mereka tidak memecah belah. Nah, lalu atas dasar apa wala dan bara kita? Atas dasar apa cinta dan benci kita dasari? Ya atas dasar jamaah. Atas dasar jamaah. Karena itu Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala ini mengingatkan kepada kita,
kita, kata beliau, meyakini bahwa al-jamaah adalah hak dan kebenaran. Nah, tapi kan mereka juga mengklaim diri mereka jamaah. Ada bahkan jamaah Ansarus Sunnah, kata menamakan diri mereka, ada jamaah Hizbullah malah, ya, Hizbullah. Dan lain-lain daripada jamaah-jamaah yang bagus dari segi nama. Jadi nama itu ya tentu tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah hakikatnya. Jadi kalau hakikatnya jamaah tersebut menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, lalu didasari dari jamaah tersebut al-wala dan bara, cinta dan benci, maka itu pada hakikatnya jamaah yang tercela, kelompok yang tercela. Nah, oleh karena itu al-jamaah ini itu yang kita pelajari dalam kitab-kitab akidah yang diterangkan oleh para ulama dalam syarah mereka. Bagaimana kita menjadi jamaah yang sesungguhnya. Jamaah yang sesungguhnya. Baik. Kemudian ayul khawaitul khawat juga, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, agama ya yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu pada hakikatnya adalah jamaah yang sudah terang benderang, yang sudah jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyebutkan, "Dzaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jadi itu Nabi SAW menyebutkan. Jadi berpegang teguhlah kalian dari apa yang atau dengan apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan, taraktukum ala al-bayda lailuha kanahariha. Aku telah meninggalkan kalian di atas perkara atau ajaran yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya ibarat siangnya. Nah, itulah Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran dan Sunnah ini sudah menjadi pegangan dan menjadi keterangan yang sangat-sangat terang, kata Nabi SAW. Oleh karena itu, kata Nabi SAW di sini, "Dzaruni ma taraktukum." Ya, jadi pegang teguhlah apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim. Karena orang-orang kaum sebelum kalian itu penyebab mereka halak karena kehancuran. Kaum sebelum kalian itu karena mereka banyak bertanya. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan mereka menyelisihi para nabi mereka. Bi kathrati su'alihim, banyak bertanya di sini yang pernah kita sebutkan sebagaimana pertemuan hari Jumat yang kemarin itu berbentuk jidal ya, berbentuk mira, ya, berbentuk berbantah-bantahan, bukan bertanya untuk mengetahui tapi bertanya untuk membantah di sini. Jadi hancurnya kaum sebelum kalian karena banyak bertanya untuk membantah dan menyelisihi para nabi. Kemudian kata Nabi, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Nah, jika aku melarang kalian dari suatu perkara maka tinggalkanlah. Nah, jadi jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan sesuatu maka lakukanlah semampu kalian. Ini sebagai bentuk bahwa jamaah atau pegangan yang kita pegang itu sudah jelas. Jadi kita jangan membantah-bantah, jangan menyelisihi. Jadi sudah jelas larangannya, kita harus jauhi. Kalau ada perintahnya sudah jelas, kita pun melaksanakan semampunya, semaksimal mungkin. Baik. Ini tentu berkaitan dengan dalil-dalil yang ada dan juga dalil yang wadih sekali ya, yang jelas sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menggariskan suatu garis ya, suatu garis. Ini hadis yang sangat masyhur sekali. Nabi SAW menyebutkan menggariskan satu garis. Hada sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus, kata Nabi SAW. Lalu beliau menggaris di samping dan kiri kanan daripada garis lurus tersebut. Kata beliau, hadhihi subul.
Ini adalah jalan-jalan yang di situ syaitan menyeru ke jalan-jalan tersebut. Jadi al-jamaah adalah jalan yang satu, ya. Kemudian al-furqah, perpecahan, itu adalah jalan-jalan syaitan. Nah, dari sini diketahui bahwa kekeliruan daripada ucapan-ucapan yang menyebar yang kita sering dengar, yaitu apa kata mereka, al-firqatu rahmah, ikhtilafu ummati rahmah. Nah, ikhtilafu ummati rahmah. Jadi kata mereka, ikhtilaf, perbedaan yang ada pada umatku itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu hadisnya hadis maudhu, kata para ulama, hadis palsu karena menyelisihi asas-asas yang ada. Nah, karena bahkan di situ Nabi SAW menyebutkan al-firqatu adab. Al-furqatu adab. Perpecahan itu adalah merupakan adab. Taib. Nah, al-jamaah itu sendiri, ayul khaitul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kenapa disebut al-jamaah? Karena tadi penjelasannya. Nabi SAW menyebutkan jalan yang satu yang masuk surga adalah jalan beliau dan jalan-jalan sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikutinya, dan itu sebagai al-jamaah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan kenapa disebut al-jamaah, karena mereka bersatu di dalam jamaah, jamaatun Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Dan mereka-mereka yang menyelisihi jamaah tersebut adalah ahlul furqah wal ahwa. Jadi orang-orang yang mengikuti perpecahan dan mengikuti hawa nafsu. Al-jamaah, al-jamaah yang disebut oleh para ulama, al-jamaah itu dilihat dari dua, ya, pada sebenarnya yang sebenarnya adalah satu. Nah, tapi kalau bisa kalau dibagi itu menjadi dua, ya. Jamaah dilihat dari sisi jamaah dilihat dari sisi agama, akidah, ya. Kemudian jamaah dari sisi persatuan fisik. Nah, jadi kalau kita sebut al-jamaah dari sisi persatuan, jadi al-jamaah kan kita bisa sebutkan sebagai persatuannya, al-jamaah. Persatuan dari sisi batin, ya, dari sisi batin yaitu agama. Taib. Kemudian persatuan dari sisi fisik, badan. Jadi persatuan dari sisi badan yang disebut oleh persatuan dari sisi atau al-jamaah dari sisi agama, itu yang disebut oleh para ulama sebagai persatuan dalam kaitannya dengan usul al-iman, ya, kaitannya dengan al-usul, akidah, keimanan, akidah, keimanan yang mencakup di dalamnya keimanan terhadap takdir, keimanan terhadap nabi, para rasul, kemudian rukun-rukun iman yang 6. Baik. Kemudian selanjutnya adalah al-jamaah berkaitan dengan fisik. Nah, ini yang dimaksud oleh para ulama sebagai persatuan, ya, di bawah pemimpin kaum muslimin. Persatuan di bawah pemimpin kaum muslimin. Nah, itu yang disebut dengan hadis-hadis yang ada, yaitu Nabi SAW menyebutkan man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaatiku maka dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang menyelisihiku maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man ata'a al-amira faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada amir, pemimpinnya, maka dia telah taat kepadaku. Sebaliknya, barang siapa yang tidak taat kepada pemimpinnya, maka dia telah tidak taat kepadaku. Nah, ini yang juga kita sama-sama ketahui ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum, karena kita ketahui bersama salah satu di antara makna ulil amri adalah pemimpin. Jadi ulil amri ditaati berdasarkan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Nah, ini yang
eh, sebagai jamaah, ya, sebagai jamaah atau persatuan dari segi fisik. Karena persatuan dari segi fisik ini, kata para ulama, itu adalah menjadi jalan untuk persatuan dari sisi agama, keimanan tadi. Jadi kalau persatuan fisik tadi tidak ada, artinya berpecah belah, sedikit-sedikit berontak, sedikit-sedikit tidak taat kepada pemimpinnya, maka persatuan dari sisi keimanan, persatuan dari sisi agama, akidah, ibadah itu tidak ada. Jadi keamanan tidak ada, akhirnya persatuan dari segi agama pun susah. Nah, oleh karena itu semua adalah bagian daripada maslahat mafsadat. Jadi maslahat dan mafsadat yang telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kaitannya dengan jamaatul abdan, ya, jamaah yang berkaitan dengan fisik ini banyak sekali hadis-hadis yang ada. Tadi kita sebutkan berkaitan dengan jamaah, persatuan fisik ini diwujudkan dengan taat kepada pemerintah. Diwujudkan dengan taat kepada pemerintah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya tadi kita sebutkan. Di antaranya juga alal mar'i al muslim. Kata Nabi SAW, alal mar'i muslim, wajib bagi setiap muslim as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, fima ahabba wa kariha, terhadap perintah baik yang disukai maupun yang tidak disukai, illa an yu'mara bi maksiatin, kecuali perintah maksiat. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Jadi kalau diperintahkan bermaksiat, maka pada ketika itu tidak ada mendengar dan tidak taat. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi juga menyebutkan asmi' wa ati' wa in kana abdan habasyian. Mendengar, ya, dengar dan taat walaupun kamu dipimpin oleh hamba sahaya dari Habasyi, yaitu kulit hitam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, man ra'a min amirihi syai'an yukrihuhu falyasbir. Siapa yang mendapatkan dari pemimpinnya suatu yang tidak disukai, ya, suatu yang tidak menyenangkan, suatu yang buruk, maka kata Nabi SAW, sabarlah. Ini semua hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tasma' wa tuti' lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Kamu tetap mendengar, ya, kamu tetap mendengar dan tetap taat kepada pemimpinmu walaupun mereka memukulmu, mengambil hartamu, fasma' wa ati'. Dengar dan taat. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini menjadi dasar, ya, utama para ulama menjadikan taat kepada pemimpin ini sebagai salah satu di antara jamaah dari sisi fisik, jamaah dari sisi fisik. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam menyebutkan dalam majmu' fatwanya, kata beliau, as-sabru ala jawril a'immati aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Sabar di atas kezaliman pemimpin adalah dasar. Aslun min usul adalah dasar di antara dasar-dasar ahlus sunnah wal jamaah. Jadi pokok dasar di antara dasar yang menjadi keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi sabar. Jadi barang siapa yang tidak sabar, sedikit-dikit berontak atau sedikit-dikit mencela dan lain-lain, maka ini termasuk bagian daripada keluar daripada jamaah. Dan Nabi SAW banyak menyebutkan hadis-hadisnya berkaitan dengan larangan untuk memecah diri dari jamaah yang ada. Kata Nabi SAW, laisa ahadun yufariqul jama'ata shibran fayamutu illa mata mitatal jahiliyah. Tidak ada seorang pun
yang berpisah daripada jamaah, ya, jamaah kaum muslimin daripada pemimpinnya shibron, satu jengkal saja, fayamutu, maka dia mati dalam keadaan itu, maka matinya adalah kematian jahiliyah. Itu satu jengkal saja. Nah, ini jamaah yang dimaksud di sini jamaah yang dimaksud adalah jamaah yang kepada fisik, kepada abdan. Karena jamaah yang jamaah yang fisik, yang persatuan dari segi badan itu diwujudkan dengan mentaati pemerintah, mentaati amir. Nah, dan dah pernah kita bahas berkaitan dengan siapa amir itu. Nah, bagaimana cara diangkatnya, dah kita bahas. Jadi yang paling utama adalah mereka menguasai pasukan dan mereka mengatur. Nah, bisa mengatur, menguasai. Nah, kalau sudah demikian maka dialah pemimpinnya. Jadi tidak pandang bagaimana cara mereka menduduki tahta kepemimpinannya. Karena itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah mengikuti jamaah tersebut. Nah, ini adalah jamaah dari segi fisik. Oleh itu kata Nabi SAW dari segi fisik ini, laisa ahadun yufariqul jamaah shibran. Tidak ada orang yang berpisah daripada jamaah satu jengkal saja kemudian mati, kecuali matinya sebagai kematian jahiliyah. Nah, ini harus perhatikan baik-baik. Oleh karena itu dalam hal ini ya kelompok Khawarij dan sebelumnya juga kelompok Syiah, karena ini dua kelompok ini yang terkenal sebagai yufariq al-jamaah, yang memisahkan diri daripada jamaah. Ingat nih, sekarang kita lihat jamaah dari segi fisik, yaitu Syiah. Jadi mereka tidak mau taat kepada pemerintah ya, kecuali dari kelompok mereka, kecuali daripada kelompok mereka. Khawarij dan juga sebagian Mu'tazilah kita ketahui bersama, apabila pemimpin tersebut berbuat kezaliman, maka mereka tidak segan-segan keluar. Pernah kita sebutkan Khawarij itu ada dua jenisnya. Ada Khawarij yang melawan secara langsung, ya, memberontak secara langsung. Ada Khawarij yang hanya mengompori saja, hanya memanas-manasi saja, ya, hanya memanas-manasi saja. Untuk mereka tidak keluar, mereka duduk-duduk, maka disebut sebagai Khawarij al-Qa'diyah, namanya al-Qa'diyah yang duduk. Nah, tapi memanas-manasi. Biasa mereka di mimbar, biasa mereka di ceramahnya atau di majlisnya. Nah, itu semua termasuk daripada menyelisihi dan keluar daripada jamaah. Sampai ukurannya kata Nabi SAW di sini shibron. Shibron itu kan sejengkal. Jadi sejengkal saja mereka keluar, maka itu termasuk kematian jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang sebagai al-jamaah ya, sebagai jamaah dari sisi fisik. Nah, adapun tadi kita sebutkan jamaah dari sisi din ya, dari sisi agama, persatuan dari sisi agama adalah tadi ma'ana alaihi ashabi. Jadi apa yang berada di atasku, ajaranku, kata Nabi SAW, dan apa yang diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, barang siapa yang berpegang di atasnya, barang siapa yang berpegang di atas jalannya Nabi, jalannya sahabat-sahabat Nabi SAW, atau dengan ringkas kita sebut sekarang ini manhaj salaf, meniti manhaj salaf, maka itulah jamaah ya, dari segi agama. Nah, ketahuilah bahwasanya mengklaim mengatakan berjamaah di atas jamaahnya Nabi SAW, yang itu sesungguhnya sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi barang siapa yang telah memegang ini, ya, maka dia pasti akan memegang jamaah yang kedua tadi, jamaah yang fisik tadi. Jamaah yang fisik. Cuma tadi kita sebutkan pembagian disebut oleh para ulama supaya lebih dititik beratkan. Nah, karena banyak orang yang ada akidahnya salaf, ya, akidah salaf, namun dari segi bab-bab pemimpin ini mereka tidak salaf. Nah, tidak salaf. Oleh karena itu bab pemimpin ini ditekankan baik-baik oleh para ulama bahwa taat kepada pemimpin adalah bagian daripada ukuran jamaah itu sendiri. Nah, jadi kembali bahwa
jamaah dari sisi persatuan agama itulah yaitu jamaahnya Nabi SAW dan para sahabat. Jamaatus salaf. Sehingga walaupun orang itu sendiri, maka tetap disebut sebagai jamaah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah ma wafaqal haq. Selama sesuai dengan kebenaran. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu sendiri. Jamaah itu adalah selama kamu berada di atas kebenaran walaupun kamu sendirian. Wal haq ma kanat alaihi jama'atul ula. Wal haq ma kanat alaihi jama'atul ula. Ini hak itu yang dimaksud adalah yaitu amalan-amalan jamaah yang pertama. Jamaah yang pertama adalah jamaahnya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaahnya Nabi SAW, sahabat-sahabat. Itu jamaatul ula, jamaah yang pertama. Nah, kalau orang itu telah mengikuti jamaah yang pertama, kemudian istiqomah di atasnya, maka mereka tetap dikatakan jamaah walaupun sendiri, ya, walaupun sendiri. Nah, ini jamaah dari sisi agama. Nah, tapi kalau jamaah dari sisi tadi badan, fisik, itu tidak bisa sendiri, maka sebab itu itulah fisik kan. Jadi oleh karena itu kata Nabi SAW, sholat, ya, jihad, itu jihad fisabilillah itu terus akan ada sampai hari kiamat. Nah, jihad yang diantara jihad fisabilillah syarat-syaratnya adalah berada di bawah bendera pemimpin kaum muslimin. Nah, kemudian juga bentuk daripada jamaah fisik itu apabila pemerintah, ya, pemimpin telah menentukan satu Ramadan, ya, maka kata Nabi SAW, sumu, ya, kata Nabi SAW, berpuasalah kalian yauma yasumun nas, ketika manusia jamaah banyak gitu, tentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi puasalah kalian ketika orang banyak berpuasa. Jadi maksudnya ketika pemimpin telah menetapkan satu Ramadan dan itu kebanyakan manusia mengambilnya, ya kalian berpuasa bersamanya. Nah itu, jadi kalau jamaah dari segi fisik itu tentu bersamaan, tidak bisa satu-satu, karena maka tadi kita sebutkan para ulama menitik memberatkan ini bagian. Yang bagian pertama dari jamaah itu dilihat dari segi persatuan agama, kemudian persatuan fisik badan. Nah, persatuan badan dah kita sebutkan, maksudnya taat kepada pemerintah yang sah. Kemudian dari segi badan adalah tadi mengikuti manhaj, metode, amaliyah para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairul qurun, manusia yang paling baik. Khairun nas qarni, kata Nabi SAW. Manusia yang paling baik adalah generasiku, yaitu sahabat-sahabat Nabi SAW. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, tabi'in. Nah, bagi mereka yang mengikuti generasi ini, maka mereka disebut al-jamaah. Sekali lagi, mereka disebut al-jamaah. Dari sini diketahui bahwa kelompok-kelompok yang ada apabila menyelisihi jamaatul ula, menyelisihi jamaah yang pertama, maka ketahuilah ini tidak menjadikan mereka ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Sekali lagi, tidak menjadikan mereka menjadi ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Nah, jadi walaupun mereka mengklaim diri mereka aswaja, tapi hakikatnya tidak. Karena ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tadi kita sebutkan, ukuran jamaah itu adalah sejalan dengan kebenaran. Al-haq. Apa al-haq itu? Al-haq itu adalah amalan-amalan apa yang diyakini oleh al-jama'atul ula, jamaah yang pertama. Dari sinilah para ulama menyebutkan akidah-akidah yang menyimpang seperti Qadariyah, seperti Murji'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan jamaah-jamaah yang lain itu tidak masuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang masalahnya mereka mengklaim diri mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita melihat Asy'ariyah katanya,
Maturidiyah katanya sebagai ukuran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apakah Maturidiyah atau Asy'ariyah mereka sejalan dengan al-jama'atul ula apa tidak? Sejalan dengan jamaah yang pertama apa tidak? Ini sekarang kita minta jawabannya. Kita minta kalau kita berdiskusi dengan mereka, ya kita minta apakah sesuai dengan jama'atul ula, apakah sesuai dengan kata Nabi SAW al-jamaah ma'ana alaihi wa ashabi apa tidak? Dicek dari sisi akidahnya. Sudah jelas Allah sebutkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ada tidak jama'atul ula mentakwil-takwilnya? Kalau ada, maka sesuai dengan jama'atul ula. Kalau tidak ada, maka sudah jelas jawabannya. Nah, oleh karena itu klaim-klaim semata kemudian dibumbui dengan dalih-dalih yang seolah-olah menghiasi, menguatkan pendapatnya, itu pada hakikatnya buih-buih yang tidak ada artinya. Nah, oleh karena itu kita sebagai pemegang al-jama'atul ula, jalannya para sahabat, hendaknya kita istiqomah di atasnya. Karena berpegang di atas al-jama'atul ula, jamaah yang pertama, itu membawa kita kepada berpegang teguh juga kepada jamaat atsaniyah, jamaah yang dari jamaah yang kedua yang dilihat dari sisi fisik, dilihat dari sisi badannya. Dah jelas. Jadi ayyuhal akhwat semuanya, Nabi SAW itu tadi kita sebutkan, menyebutkan apa yang beliau yakini sahabat-sahabatnya, kemudian diamalkan oleh mereka, itu adalah al-jamaah. Nah, sehingga ya apa yang mereka yakini, kemudian sikap-sikap mereka, terutama kepada pemimpin, itu harus kita teladani bersama. Dah jelas prinsipnya. Dah jelas. Jadi kalau diperintahkan dalam kebenaran, ya walaupun mereka zalim dan seterusnya, ya tetap kita taat. Nah, kalau diperintahkan kepada keburukan, maksiat, maka tidak boleh ditentang, tidak boleh diikuti. Walaupun konsekuensi dari pertentangan kita atau ketidaktaatan kita bukan berarti kita berontak, tidak. Jadi kalaupun konsekuensi daripada kita tidak mengikuti perintah tersebut, konsekuensinya kita dihukum, kita dipenjara, ya tidak masalah. Kita jalankan karena itu adalah bagian daripada kesabaran dan kita akan tuntut nanti pada hari kiamat. Baik. Al-Imam Abu Syamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, kata beliau berkaitan dengan jama'atul ula ini, berkaitan dengan jamaahnya sahabat-sahabat Nabi SAW, jamaah salaf. Kata beliau, wahaitu ja'al amru bi luzumil jama'ah fal muradu bihi luzumul haqqi wattiba'uhu. Luzumul haqqi wattiba'ihi wa in kana al-mutamassik bihi qalilan. Maksud daripada perintah berpegang teguh kepada jamaah adalah perintah terhadap istiqamah, berpegang teguh di atas kebenaran dan mengikutinya, kata beliau. Wa in kana al-mutamassiku bihi qalilan, walaupun orang-orang yang berpegang kepadanya sedikit, wal mukhalif katsiran, dan orang-orang yang menyelisihinya banyak. Li'anna al-haqqa alladhi kanat alaihi al-jama'atul ula min ahdin Nabi SAW wa ashabihi. Karena sebagai ukuran adalah ukurannya jama'atul ula, jamaah yang pertama dari zaman Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Wala tanzur ila kathratil bid'ah, dan jangan kalian lihat banyaknya bid'ah-bid'ah. Nah, ini sudah jelas sekali manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berpegang teguh ya terhadap agamanya. Berpegang teguh terhadap agamanya. Jadi balik kepada ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, keyakinan kita bahwa al-jamaah adalah hak dan kebenaran, sementara perpecahan adalah penyimpangan dan siksaan. Jadi jamaah yang tadi kita sebutkan, jamaah dari sisi agama, yaitu memegang teguh manhaj salaf, ya. Kemudian jamaah yang kedua dari sisi
fisik, yaitu persatuan di atas atau di bawah pemimpin kaum muslimin. Dan ini rinciannya tentu pernah kita sebutkan melalui bahasan-bahasan sebelumnya. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, kita lihat poin yang ke-103, wa dinullah fil ardi was sama'i wahid wa huwa dinul Islam. Qala Allah taala ad-din inna ad-dina 'indallah al-Islam. Wa qala wa raditu lakumul Islam madina. Agama Allah di langit dan di bumi hanyalah satu, yaitu agama Islam. Allah berfirman, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Dia juga berfirman, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Dan ini sangat-sangat jelas sekali ya. Sangat-sangat jelas sekali. Karena agama itu yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu, yaitu Islam sebagaimana tadi kita sebutkan. Dan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna ma'asyurul anbiya dinuna wahid." Sesungguhnya kami para nabi, agama-agama kami satu. Agama-agama kami satu, yaitu tauhid, yaitu Islam. Yaitu tauhid Islam. Adapun syariatnya ya tentu lain-lain. Syariatnya, amaliyahnya lain-lain. Tapi akidahnya tetap satu, yaitu aqidatul Islam, aqidatu at-tauhid. Baik. Dan ini tentu sangat-sangat jelas sekali. Jadi kalau kita melihat kata beliau rahimahullahu taala di sini, agama Allah di langit dan di bumi hanyalah satu, yaitu Islam. Islam yang bagaimana bentuknya? Di poin yang 104. Nah, ini kata beliau, wa huwa bainal ghulu wat taqsir wa bainat tashbih wat ta'til wa bainal jabri wal qadri wa bainal amni wal iyas. Dan Islam itu berada di antara sikap berlebihan. Nah, inilah yang istilahnya sebagai ummatan wasata. Nah, jadi ummatan wasata. Jadi umat yang berada di tengah-tengah. Dan ini pernah juga diisyaratkan. Nah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi syariat-syariat yang ada ya, syariat-syariat yang ada di antara para nabi, para rasul itu berbeda-beda. Nah, untuk Islam ini ya sebagai umat yang wasata. Umat yang wasata. Bagaimana bentuk wasatiyah? Bentuk pertengahan daripada umat ini bentuknya tidak berlebihan. Tidak berlebih-lebihan atau hulu, dan sikap meremehkan, taksir antara tasbih merupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, dan ta'til menafikan, meniadakan makna lafaz sifat-sifat itu. Kemudian antara jabriyah, antara jabriyah kaum yang beranggapan manusia dipaksa takdir, dan al-qadariyah kaum yang beranggapan keburukan bukan takdir, dan di antara merasa aman dari siksa Allah dan yang putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini kalau kita melihat, ini ekstrim-ekstrim semua ya. Ekstrim kanan, ekstrim kiri, itu istilahnya itu semua tidak ada. Jadi yang ada adalah al-wasatiyah. Nah, jadi pertengahan yang ada. Bentuknya pertengahan ya, tidak ghulu, kata beliau rahimahullahu taala. Kalau kita melihat wa bainal ghulu, berlebihan. Ada kita pahami bersama, berlebihan dalam agama, berlebihan dalam menganggap manusia. Jadi nanti menganggapnya sebagai melebihi kedudukannya. Berlebihan dalam agama, kita melihat banyak orang-orang yang pergi ke kuburan, banyak orang yang dengan alasan tawasul dan seterusnya. Kemudian at-taksir, meremehkan, lawan daripada berlebihan tadi. Kalau ada yang berlebihan tadi dari sisi amaliyahnya, sholatnya, zikirnya, itu semua sudah diatur sebenarnya. Tapi kalau yang ghulu, berlebihan, ya kita melihat ketika zikir 1000, kita melihat tasbihnya, masya Allah panjang, dan seterusnya. Ini kita
banyak melihat di kawan-kawan kita yang sufi, tarekat dan yang lain-lain. Kemudian at-taksir, meremehkan. Jadi meremehkan lawan daripada itu. Meremehkan, dia tidak malas beribadah, bahkan tidak sholat, tidak puasa. Nah, itu juga bagian daripada berlebih-lebihan dari sisi meremehkan. Nah, kalau kita lihat ghulu wa taksir, dua hal yang berlebihannya, ekstrim kanan, ekstrim kiri, ini maka Islam datang berada di tengah-tengah. Itulah ajaran yang terbaik. Nah, jadi tidaklah beribadah sampai melupakan dunianya, juga tidaklah berlebihan fokus terhadap dunia sampai melupakan melupakan ibadahnya. Kemudian kata beliau wa bainat tasbihi wa ta'til. Ya, pernah kita sebutkan tasbih menyerupakan sifat-sifat Allah, ta'til mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan-alasannya, takwil ya, mentakwil dan seterusnya, dan pernah kita bahas panjang lebar berkaitan dengan hal ini. Nah, kemudian wa bainal jabri wal qadri wal qadar. Wa bainal jabri wal qadar ya. Kelompok Jabariyah, kelompok Qadariyah ya, ekstrim. Jabriyah ekstrim dalam menentukan takdir, bahwa takdirlah yang mengaturnya seluruh harakah, seluruh gerakan-gerakannya, amalan buruk dan amalan baiknya semua bergantung takdir. Artinya dengan itu dia berjalan. Qadariyah pula sebagaimana kita ketahui menafikan takdir. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu datang di tengah-tengah dan pernah kita bahas. Wa bainal amni wal iyas. Dan dari sikap merasa aman dari siksa Allah, merasa aman dari makar Allah, dan juga al-iyas dari sifat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu datang Islam yang benar, Islam yang di tengah-tengah. Nah, Islam yang benar adalah Islam datang di tengah antara dua ini. Tidak merasa aman, ya, tidak merasa aman dari makar Allah, tidak merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika itu dia terus roja, ya, dia terus berharap. Oleh itu kita pernah diajarkan oleh para ulama kita al-khaufu war roja, ya, merasa takut dan terus mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dua hal ini bagikan dua sayap burung. Apabila salah satu di antaranya patah, maka burung tersebut tidak akan bisa terbang. Begitu juga seorang manusia, apabila salah satu di antara al-khauf war roja ini tidak ada, maka dia tidak akan sampai pada tujuannya. Laki itu merasa aman dari azab Allah, dari makar Allah, dari teguran Allah, itu maknanya dia telah menghilangkan al-khauf, telah menghilangkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-iyas, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maknanya dia telah memutus rojaknya kepada Allah. Dia telah memutus rasa pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqnatu min rahmatillah. Jadi janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah kita sebutkan, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Begitu juga merasa aman, ya, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala pun dosa besar. Baik, ayyuhal ikhwatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah poin-poin yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala pada kitabnya ini, sehingga beliau menyimpulkan. Beliau menyimpulkan di kesimpulan terakhir ini, poin yang ke-105. Apa poinnya ini? Coba dibaca dulu salah satu di antara peserta. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Nah. Baca poin 105 Ustaz. Ya. Fahadha dinunan wa i'tiqadunan zahiran wa batinan. Wa nahnu bura'u ila Allah min kulli man khalafa alladhi dzakarnahu wa bayyinahu. Wa nas'alullaha ta'ala an yuthbitana 'alal iman wa yakhtima lana bihi wa ya'simana minal ahwa'il mukhtalifah wal ara'il mutafarriqah wal madhahibir radiyah mithl
mithlil musyabbihah wal mu'tazilah wal jahmiyah wal jabariyah wal qadariyah wa ghairihim minal ladzina khalafu sunnah wal jamaah wa halafu dhalalah wa nahnu minhum bura'u wa hum 'indana dhullalun wa ardiya wa billahil ismatu wat taufiq. Inilah agama dan keyakinan kami lahir maupun batin. Kami berlepas diri dengan kembali kepada Allah dari setiap yang menyelisih apa yang kami sebutkan dan kami jelaskan. Kita memohon kepada Allah untuk menetapkan diri kita di atas keimanan, mematikan kita dengan keyakinan itu, memelihara kita dari pengaruh hawa nafsu yang bermacam-macam dan dari pendapat-pendapat yang beraneka ragam dan mazhab-mazhab yang jelik seperti Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Al-Jabriyah, Al-Qadariyah dan lain-lain dari kalangan mereka yang menyelisihi Al-Jamaah dan bersanding dengan kesesatan. Kita berlepas diri dari mereka dan mereka menurut kami adalah orang-orang sesat dan jahat. Hanya dengan Allah lah penjagaan dan taufik. Baik, itulah kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Sebagaimana imam-imam para ulama terdahulu yang telah sebagiannya kita bahas, begitu juga kesimpulannya. Dari sini kita mengetahui bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidah yang satu. Walaupun mereka bermacam-macam atau berlainan madhab fiqhiyah. Walaupun mereka berlainan madhab fikihnya. Nah, kita lihat di sini Al-Imam At-Tahawi, fikihnya madhab Hanafi. Pula yang pernah kita bahas Al-Imam Al-Muzani dalam Syarhus Sunnahnya, fikihnya fikih Syafi'i. Sudah jelas Al-Imam Al-Barbahari, fikihnya fikih Hambali. Nah, itu kalau kita melihat fikih-fikih madhabnya tak masalah, ya, artinya lain-lain. Tapi kalau kita lihat akidahnya dan kita buktikan dari buku-buku mereka, itu semua sama. Itu semua sama. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya adalah akidah yang satu. Nah, dari sini juga diketahui bahwa yang menyimpang daripada akidah-akidah mereka, merekalah pada hakikatnya yang menyimpang. Walaupun mereka mengklaim diri mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, fahada dinuna wa'tiqaduna zahiran wa batinan. Fahada dinuna, inilah agama kami, wa'tiqaduna, dan i'tiqad kami, zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Secara zahir maupun batin. Ini kata jelas. Wa nahnu bura'u ila Allah min kulli man khalafa alladhi dzakarnahu wa bayyanahu. Dan kami berlepas diri, katanya. Dan kami berlepas diri dengan kembali kepada Allah dari setiap yang menyelisihi apa yang kami sebutkan dan kami jelaskan. Wa nas'alullaha ta'ala an yuthabbitana 'alal iman wa yakhtim lana bihi wa ya'simana minal ha'ula'il mukhtalifah wa ya'simuna minal ahwa'il mukhtalifah wal ara'al muftariqah wal madahib ar-radiyah mithlul musyabbihah wal mu'tazilah wal jahmiyah wal jabriyah wal qadariyah wa ghairihim minal ladzina khalafu sunnata wal jamaah wa halafu ad-dalalata wa nahnu minhum bura'un wa hum 'indana dhalalun wa ardiya'un wa billah al-ismatu wat taufiq. Kata beliau rahimallahu taala, kita mohon kepada Allah untuk menetapkan diri kita di atas keimanan, dan ini yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tegak, jelas, istiqamah di atasnya. Kita mohon kepada Allah untuk menetapkan diri kita di atas keimanan, mematikan kita dengan keyakinan itu. Kemudian memelihara kita dari pengaruh hawa nafsu yang bermacam-macam dan dari pendapat-pendapat yang beraneka ragam. Ini. Jadi memelihara kita dari pengaruh hawa nafsu yang bermacam-macam dan dari pendapat-pendapat yang beraneka ragam. Itulah yang tadi kita sebutkan al-furqah. Jadi lawan daripada al-jamaah adalah al-furqah, berpecah belah. Bagaimana bentuk berpecah belah ini? Mengikuti pendapat-pendapat yang beraneka ragam, yang tidak sesuai dengan
jalannya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dah jelas tadi kita sebutkan. Jadi jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu saja. Itu satu, karena kelompok yang akan masuk surga itu hanya satu saja. Di antara 73 kelompok yang ada, dan bahkan lebih, itu satu saja yang masuk surga. Jadi sekali lagi, jalan itu satu. Dan itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman. Nah, ini ayat dibaca oleh Nabi SAW ketika telah menggaris lurus, ya, menggaris garisan yang lurus. Ya. Inilah jalanku mustaqiman yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah, wala tattabi'us subula, dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain, ya, yang kiri, yang kanan. Fatafarraqa bikum an sabilih. Jadi kalian berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kata beliau rahimahullahu taala, ini semua berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kata beliau, kita mohon kepada Allah untuk menetapkan diri kita di atas keimanan, mematikan kita dengan keyakinan itu, memelihara kita dari pengaruh hawa nafsu yang bermacam-macam dan dari pendapat-pendapat yang beraneka ragam. Dan madhab-madhab yang buruk menyimpang, madhab-madhab yang buruk menyimpang. Jadi madhab itu adalah maknanya pendapat, ya. Jadi itu jangan salah paham. Kalau disebut madhab itu bukan berarti madhab fikih saja, karena madhab fikih ini bagian daripada pendapat, ya, bagian daripada ajaran, ya, pendapat. Nah, oleh itu kalau disebut madhab itu mencakup semuanya. Jadi apa saja pendapat-pendapat boleh kita sebut ini madhabku. Nah, ini madhabnya boleh. Nah, ini secara bahasa. Oleh itu kata beliau madhab-madhab yang buruk seperti Mu'tazilah. Ini madhab, pendapat, keyakinan, ajaran seperti madhab Mu'tazilah, madhab Al-Jahmiyah, madhab Al-Jabriyah, madhab Al-Qadariyah, dan lain-lainnya. Dan dah kita pelajari dari rincian pelajaran-pelajaran sebelumnya, apa itu Mu'tazilah, ajaran-ajarannya yang menyimpang, ya, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari segi keimanan, apa penyimpangannya? Dari segi asma' sifat, apa penyimpangannya? Dari segi sahabat-sahabat Nabi, apa penyimpangannya? Karena deteksi, ya, untuk mendeteksi, untuk melihat penyimpangan-penyimpangan seseorang dari madhab-madhabnya, dilihat, ya, dari segi iman, apa yang diyakini tentang keimanan. Kemudian apa yang diyakini tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Apa yang diyakini tentang yaumul akhir, ya, hari akhirat nanti. Apa yang diyakini tentang asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Apa yang diyakini tentang pemimpin. Nah, ini 5 hal sebagai ukuran utama, ya, sebagai ukuran utama dari madhab-madhab yang ada. Jadi kalau menyelisihi, ya, manhaj madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ya tentu mereka menyelisihi dan tidak masuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi madhab-madhab yang buruk, kata beliau, seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabriyah, Al-Qadariyah, dan lain-lain, dari kalangan mereka yang menyelisihi Al-Jamaah dan bersanding dengan kesesatan, yaitu bersama kesesatan. Kita berlepas diri dari mereka, dan mereka menurut kami adalah orang-orang yang sesat dan jahat. Hanya dengan Allah lah penjagaan dan taufik. Nah, ini ayyuhal akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tegas, jelas, ya, yang dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, jadi kita mengkaji akidah-akidah seperti ini, madhab Ahlus Sunnah Jamaah seperti ini, atau dengan bahasa kita manhaj salaf seperti ini, untuk mengkokohkan dan makin mengistiqomahkan kita, menyemangatkan kita untuk tetap berjalan dan untuk tidak toleh-menoleh kiri kanan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Abu Syamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, wala tanzur ila kathratil bid'ah, dan jangan kalian toleh-toleh, tengok walaupun banyaknya, atau tengok banyaknya bid'ah-bid'ahnya. Jangan gentar karena ukuran kebenaran adalah al-jama'atul ula,
Ukuran al-haq adalah jamaah yang pertama, yaitu jamaahnya Nabi, jamaahnya para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah jelas bagi kita, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengamalkan, telah meyakini, maka istiqomah di atasnya. Karena umur ini tidak panjang ya, umur ini tidak panjang. Masih juga umurnya dah pendek, masih tak jelas langkah-langkahnya, ya, umurnya dah pendek, pun masuk ke situ ikut, masuk ke sini ikut, begitu. Jadi berwarna-warni. Jadi kalau sudah kita tahu urusan kalau sudah kita tahu umur kita tidak panjang, umur kita singkat di dunia, maka mau tidak mau kita semangat untuk istiqomah di atasnya. Pegang teguh-teguh manhaj salaf. Karena yakinlah apa yang tadi kita sebutkan, kita nukilkan, itulah hakikat al-jamaah. Nah, bukan hakikat jamaah itu mengikuti ormas-ormas tertentu, bukan mengikuti jamaah yang asli, yang hakiki adalah mengikuti tarekat-tarekat, mengikuti kelompok habaib, habib-habib, mengikuti kelompok kiai-kiai, tidak. Tapi ikuti agama ini dengan dalil. Oleh karena itu kita ingatkan apa yang diucapkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam al-usul ats-tsalatsa. Ya, al-usul ats-tsalatsa. Jadi kata beliau rahimahullahu taala di situ, wa'lam rahimakallah annahu yajibu 'alaika ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, wajib bagi Anda untuk mempelajari 4 hal. Nah, di antara 4 hal itu yang beliau sebutkan adalah al-ilmu. Ilmu. Nah, ilmu ini mencakup 3 hal kata beliau. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu tentang nabinya, wa ma'rifatu nabihi, mengilmui nabinya, mengetahui sunnah-sunnah Nabi SAW, mengetahui sejarah Nabi SAW. Kemudian yang terakhir kata beliau, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengilmui agama Islam ini dengan dalil, tidak ikut-ikutan, tuntut ilmu dengan benar, tidak mengukuri atau mengukur Islamnya seseorang dengan ormas tadi kita sebutkan, dengan mengikuti kelompok tertentu, tidak, tapi dengan ilmu. Jadi dengan ilmulah ini kita menuntut al-jamaah yang benar, mencari al-jamaatul ula, ya, mencari jejak-jejak jamaah yang pertama. Nah, jadi oleh itu para salaf menyebutkan alaika bi athari man salaf, berpegang teguhlah, ikutilah jejak-jejak athar, jejak-jejak orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW, tabi'in dan seterusnya, yaitu dengan singkat al-jama'atul ula, jamaah yang pertama. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di atas al-jamaah yang pertama tadi, kemudian kita meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan istiqomah, husnul khatimah. Nah, barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul akhwat. Sekira sampai di sini, dengan demikian maka alhamdulillah kita telah selesai membahas kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga beliau Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dirahmati, diampuni, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa-dosa, kesalahan dan seterusnya, dan tadi Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau atas apa yang beliau tulis menjelaskan akidah Ahlussunnah Jamaah dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Baik, sampai di sini kiranya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.